nih supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Dia pasti secara natural mengincar ke kursi ketua umum PDIP. Kebayang yang bakal terjadi di Kongres nanti akan muncul beberapa kubu karena perpecahan dan perbedaan pendapat. Dan gampang ditebak, para loyalis Jokowi akan menjadi bagian dari kubu-kubu itu. Ya, saya kira Ibu Mega selalu punya sensor karena bertahun-tahun dia ada di dalam kondisi yang menegangkan. Nah, kesempatan kita hanyalah untuk melihat sekuat apa sebetulnya naluri Ibu Mega untuk mengetahui bahwa dia sebetulnya masih terancam, dan ancaman itu sangat real karena potensi keributan di dalam partai mungkin mulai sekarang sudah mulai dijalankan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali di channel Ujang Halu. Ujang harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Megawati Soekarno Putri kembali berstatement. Beliau mengatakan, coba saja kalau kamu ingin mengacak-ngacak partai saya. Statement yang diduga menyindir Bapak Jokowi diasumsikan dan dibenarkan secara tidak langsung oleh Bung Rocky Gerung melalui analisa pribadinya bahwa Bapak Jokowi kemungkinan akan merebut partai PDIP. Mengingat sampai sekarang Bapak Jokowi masih menyimpan KTA atau kartu tanda anggota meskipun Bapak Jokowi sudah dipecat secara resmi dari partai PDIP. Tetapi teman-teman, analisa dari Bung Rocky Gerung ini ditepis oleh seorang bapak yang mengatakan bahwa PDIP kebanyakan drama. Nah, seperti apakah kelengkapan videonya? Mari kita simak. Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita. Nanti di Kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di Kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Ya, saya kira Ibu Mega selalu punya sensor karena bertahun-tahun dia ada di dalam kondisi yang menegangkan. Dia pernah mengalami masa ketika partai itu dipinggirkan dengan paksa di era Orde Baru. Jadi masuk akal kalau psikologi Ibu Mega selalu ada dalam keadaan readiness, siap siaga selalu kan. Apalagi karena sampai sekarang kita belum lihat semacam upaya beradab dari Jokowi untuk mengembalikan kartu anggotanya kan. Jadi sangat mungkin juga Pak Jokowi masih menunggu kalau ada sedikit celah, maka keanggotaan dia itu masih bisa menghasilkan dukungan nanti di Kongres nanti kan. Kan politik selalu mesti kita baca sebagai the art of attacking the impossible, bahkan yang nggak mungkin itu dimaksudkan untuk bisa dihitung. Jadi Jokowi sebagai aktor politik sekarang dengan dukungan yang masih terasa, paling nggak persepsi dia masih ada, berupaya juga untuk masuk melalui beberapa pintu di PDIP, entah itu secara personal dengan relasi-relasi individual di dalam partainya atau dengan kekuatan eksternal. Kan tetap Ibu Mega menduga itu, dan dugaan Ibu Mega masuk akal karena sampai sekarang Jokowi nggak mau keluar dari PDIP. Kan kartu anggota itu nanti akan jadi semacam penanda sebagai hak untuk ikut serta di dalam Kongres nanti, dan mulai ada gerakan untuk menyodorkan namanya masuk dalam lingkaran PDIP, elite PDIP, lalu tiba-tiba ada gerakan untuk mendukung Jokowi menjadi ketua umum PDIP. Kan itu masuk akal sebagai ambisi dari Presiden Jokowi kan, dari sejak dia ada di dalam kekuasaan, dia pasti secara natural mengincar ke kursi ketua umum PDIP. Jadi itu tidak mungkin kita abaikan faktor itu, dan persiapan-persiapan itu pasti mulai terlihat tuh. Apakah Jokowi masuk partai atau bikin partai sendiri, atau bahkan mengambil partai PDIP Perjuangan. Semua itu kalkulasi dari seorang yang tetap berambisi untuk hadir di dalam politik Indonesia. Nah, kesempatan kita hanyalah untuk melihat sekuat apa sebetulnya naluri Ibu Mega untuk mengetahui bahwa dia sebetulnya masih terancam, dan ancaman itu sangat real karena
potensi keributan di dalam partai mungkin mulai sekarang sudah mulai dijalankan oleh pihak-pihak di luar partai. Jadi Mega sedang menguji apakah publik bisa paham bahwa sinyal-sinyal yang hendak memberantakkan PDIP itu betul-betul serius, dan saya kira memang serius, karena tetap dalilnya selama Megawati berkuasa PDIP kuat, maka Jokowi selalu akan terengah-engah atau ada dalam kegelisahan, karena setiap saat perilaku politik yang buruk itu bisa dipersoalkan secara konstitusional oleh PDIP. Sejauh masih Ibu Megawati yang jadi pemimpin, jadi ketua umum, saya kira PDIP masih sangat solid ya. Tapi apakah Anda melihat celah itu untuk pintu masuk mengawut-awut PDIP gitu selama masih ada Ibu Megawati? Saya kira ada yang melihat celah untuk mengaduk-aduk PDIP ya, dengan mulai membentur-benturkan antara putra-putri pengganti Ibu Mega yang ada dalam keluarga dekatnya. Kan kita mulai melihat semacam gejala bahwa persaingan internal antara putra mahkota dan putri mahkota misalnya mulai diajukan sebagai problem yang kemudian bisa diekskalasikan menjadi konflik. Kan itu pekerjaan intelijen juga tuh. Tetapi harus diingat bahwa PDIP itu memang tumbuh di dalam satu sistem inklusif, yaitu Soekarnoisme itu. Dan sistem yang eksklusif, yaitu Soekarnoisme. Tetapi partai itu partai yang membuka diri pada semua pihak dari segala macam kalangan, dengan satu dasar bahwa dia mesti tetap menumbuhkan ide nasionalisme, Soekarnoisme, Marxisme. Awut-awut Kongres PDIP. Baru-baru ini ada curhatan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahwa akan ada pihak yang mengawut-awut atau mengacak-acak kongres partainya. Siapa sih yang mau ngawut-awut dan dari mana Megawati dapat kabar tentang itu? Dunia ini panggung sandiwara, tapi memang panggung sandiwaranya sudah diborong semua sama PDIP. Terlalu banyak drama yang dimainkan dan itu malah membuat partai Banteng Moncong Putih itu jadi kelihatan bocai atau kekanak-kanakan. Alih-alih menyiapkan strategi yang canggih untuk masa depan, PDIP malah semakin keasikan bermain-main drama dan makin kesini semakin semrawut alur ceritanya. Kesel sama Jokowi tapi masih ditahan-tahan sampai pilkada, dan baru sekarang mecatnya. Pas pilpres PDIP itu ibarat lagunya Diana Nasution, benci tapi rindu sama Jokowi, benci tapi mau mecat takut suara partainya ambrol. Tapi pas pilpres suara capresnya tetap ambrol. Pecat nggak ya? Tahan dulu sampai pilkada. Ternyata pas pilkada suaranya malah makin rungkat. Ya udah akhirnya pecat beneran aja. Ditungguin baikan, ternyata Jokowinya nggak mau baikan juga. Sikap mengulur waktu ini jelas menunjukkan bahwa sebenarnya PDIP masih ngarepin Jokowi balik. Gimana nggak ngarepin? Wong dia itu kader terbaik yang pernah dimiliki PDIP kok. Tapi gimana mau balik kalau ketua umumnya masih kekeh harus dituruti semua maunya. Jadi setelah Jokowi, Gibran, dan Bobi dipecat, siapa sih kader PDIP yang potensial? Sebut satu nama aja deh. Siapa? Ganjar? Udah zong. Ahok ibarat santen udah encer. Adian pantasnya cuma jadi orator jalanan. Puan Maharani udah bisa jadi ketua DPR aja udah bagus. Andika Perkasa udah lewat bos. Jadi siapa? Nggak ada kan. Jadi bisa dilihat secara kasat mata saat ini dan mungkin dalam 5 tahun ke depan PDIP tidak punya kader yang layak dibanggakan, yang bisa dijual. Sementara ibarat grup dangdut, kalau nggak punya biduan andalan ya bakal sepi orderan bos. Terus sekarang lempar isu kongresnya mau diaut-aut. Tokoh politik tingkat tinggi kok pakai jurus playing victim, pasang alibi dan ngeles level beginner.
Kita semua tahu masa depan PDIP tidak menentu dan bahkan sangat mungkin akan terjadi friksi dan perpecahan di internal petingginya. Artinya memang bakal awut-awutan, tapi bukan diawut-awut pihak lain. Jadi nanti pas awut-awutan langsung nyebarin berita orang lain yang ngawut-awut. Itulah kenapa Megawati merasa perlu memberi planting kepada media bahwa kongres partainya akan diawut-awut orang. Ini benar-benar politik level taman kanak-kanak. Kebayang yang bakal terjadi di kongres nanti akan muncul beberapa kubu karena perpecahan dan perbedaan pendapat. Dan gampang ditebak, para loyalis Jokowi akan menjadi bagian dari kubu-kubu itu. Maka setelah awut-awutan akan muncul tuduhan bahwa Jokowi adalah dalang yang mengawut-awut kongres. Memang sejak Pilpres kemarin gampang banget menebak rencana dan strategi partai banteng gemes ini. Ya sudah, dicatat saja. Megawati bilang ada yang mau ngawut-awut kongres partainya. Tapi berdasarkan diagnosa dari situasi yang terjadi saat ini, kongres itu memang bakal awut-awutan karena terjadi friksi dan perpecahan. Padahal kalau mau jeli dan mikir dikit aja, masih ada celah untuk memperbaiki nasib dan masa depan. Yang dibutuhkan hanyalah mau mengakui kesalahan, introspeksi diri, dan setel kendo alias woles. Jangan gengsi, ajak Jokowi ketemu, ajak maaf-maafan, dan buat kesepakatan baru yang win-win solution gitu. Cuma itu kesempatan yang tersedia untuk memperbaiki keadaan. Karena dalam penglihatan saya, satu-satunya orang yang bisa merekatkan kembali keretakan yang terjadi di tubuh partai PDIP hanyalah satu orang. Satu orang yang begitu dibenci, tapi sesungguhnya masih dicintai. Siapa lagi kalau bukan Jokowi? Semoga bermanfaat. Rahayu. Nah, seperti itu teman-teman, luar biasa sekali. Jadi di sini ada dua sudut pandang yang berbeda ya. Mungkin bagi para pendukungnya Pak Jokowi ya bisa sepemahaman dengan apa yang disampaikan oleh sosok Bapak barusan. Tetapi bagi mereka yang membenci Bapak Jokowi, pasti ada kemungkinan Bapak Jokowi akan merebut partai PDIP. Pasti dugaan-dugaan mereka seperti itu. Nah gitu, kalau saya sih sebenarnya sih kalau saya segini sih ya, kalau bila pun analisa dari Bung Rocky tadi itu benar gitu kan, bahwa Bapak Jokowi katanya ada kemungkinan merebut partai PDIP, ya kenapa enggak gitu kan, kalau misalkan itu menuju ke PDIP yang lebih baik lagi gitu kan. Tapi sih itu kayaknya tidak mungkin, ini hanya playing victim belaka gitu kan. Karena seperti yang dijelaskan oleh Bapak yang terakhir barusan, tanpa tanpa adanya orang atau pihak luar yang mengawut-awut gitu kan kongres ini memang sudah awut-awutan gitu, tanpa ada pihak yang ingin mengawut-awut juga sudah awut-awutan gitu internal partainya gitu kan. Nah buat teman-teman juga yang mau berpendapat, silakan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Ujang ucapkan terima kasih sudah menyimak, mungkin video kali ini sampai sini dulu, sampai jumpa lagi di next video.